Halo Bediler, jumpa kembali bersama saya Amin di Bintang Senapan. Kali ini video kali ini mungkin agak berbeda ya. Yang biasanya saya review spek-spek senapan lain. Mungkin kali ini saya mau merakit senapan senapan RAM standar ya, popor kayu atau RAM chamber box tumpuk ya. Seperti ini unitnya. Nah, ini sudah keadaan terbongkar full. Kali ini saya mau merakitkan senapan ini seperti atau kembali seperti semula ya. Mungkin dari pengawalan kita rakitkan dulu bawahannya ya. Nah, ini kan si rumah triggernya sudah tercopot ya. Nah, ini kita rakitkan dari bawah. Nah, ini si rumah triggernya. Nah, ini kalau misalnya kita mau pemasangan rumah trigger, ini kita harus lihat dulu drat betinanya depan belakang ini harus benar-benar lurus ya. Nah, ini sudah benar lurus seperti ini. Karena kalau misalnya dia belum lurus, ini kemungkinan dia bisa agak serak. Terus kemungkinan juga itu efeknya bisa menyebabkan dol si dratnya atau habis juga ya. Nah, kalau misalnya kehabisan drat seperti ini, itu biasanya harus digedein ya, dratnya harus pakai drat 5 mili. Nah, langsung kita pasangin ya. Ini menggunakan kunci L 3 mili tergantung bautnya ya. Nah, ini kebetulan menggunakan kunci L 3 mili. Nah, kalau misalnya ringan seperti ini sudah lurus depan belakangnya. Kalau misalnya yang belum lurus itu biasanya dia suka serak ya. Nah, ini sudah gampang juga ya muterinnya. Nah, ini dari pemasangan juga kita dari ngencengin baut nggak sembarangan ya, nggak depan dulu terusan. Nah, kalau misalnya depan terus-terusan, kemungkinan si rumah trigger dia bisa nungging atau ininya ya. Jadi kita ngencengin bautnya kita harus sama-sama ya, depan belakangnya harus sama-sama kencang jadi barengan. Nah, jadi kalau misalnya kita depan belakang bisa barengan gitu ngencenginnya, nah jadi kelihatannya rapi ya, nggak ada rongga, benar-benar rapat nempel ke rumah hammer ya, ke rumah hammernya. Jadi benar-benar. Nah, kalau misalnya udah, nah kita coba kokang ya. Nah ini sudah terkokang, berarti rumah trigger dia sudah aman ya, sudah benar-benar terpasang. Nah kita lepas. Nah, dia sudah benar-benar terkokang. Kalau misalnya sudah kayak gini, kita rakit bagian atasnya ya. Nah, dari pemasangan laras kita sudah tersedia juga pengunci laras ya, seperti ini. Kita pasangin dulu larasnya. Nah, kebetulan itu dari seal itu ada dua macam ya. Kalau misalnya RAM, kita lihat tergantung chamber boxnya. Nah, kalau misalnya chamber boxnya kayak gini, kebanyakan sealnya di belakang ya. Nah, seperti ini. Jadi enggak di dalam laras, kebanyakan seperti ini. Kalau misalnya sealnya seperti ini, kita harus hati-hati juga dari pemasangannya. Kalau misalnya sealnya longgar, cara pemasangannya kita bisa kayak gini ya. Nah, misalnya kalau longgar, kita berdiriin aja larasnya. Nah, kita masukin chamber boxnya dari atas. Nah, seperti ini. Nah, kebanyakan kalau misalnya longgar, kalau dimasukin seperti itu, sealnya kemungkinan kebanyakan itu juga suka terjatuh ya. Nah, kalau misalnya udah terpasang kayak gini, kita lihat lagi dari dudukan pengunci bautnya. Nah, harus seperti ini ya. Atau enggak pengen ribet juga, kita bisa lihat dari bawah, kita senterin dari lubang transferan angin. Nah, ini harus benar-benar center ya, seperti ini, supaya dari pemasangan selang transferan angin dia tidak bakal terganjal ya. Nah, kita kencengin ya. Yang kebetulan yang depan sudah saya kencengin, tinggal kita yang belakang kita kencengin menggunakan kunci L 2 mili ya. Nah, ini dia sudah kencang ya. Nah, dilihat dari bawah juga,
dia sudah center sama lubang transferan angin. Nah kalau misalnya ini sudah kayak gini, dia sudah aman ya bagian laras. Mungkin kita langsung pasangin ke tabung ya. Nah ini dari baut juga kita harus hati-hati, ada dua jenis ya dari baut juga. Nah ini kebetulan kalau misalnya bautnya disebit kayak gini atau diperkecil, kita bisa kemungkinan ini depan atau belakangnya ya. Nah ini kebetulan yang belakang si baut yang sudah diperkecil, kita masukin. Nah kebetulan karena di sini sudah ada selang transferan angin, kita cukup mudah juga masukinnya. Kita langsung masukin aja seperti ini ya. Nah ini seperti ini posisinya, dia harus benar-benar masuk. Nah dia sudah masuk ya. Kalau misalnya udah kayak gini, kita mulai kencengin juga menggunakan kunci L 2,5 mm, karena ini bautnya baut kecil semua ya. Nah cara pembongkaran atau pemasangan juga ini, kalau misalnya chamber box tumpuk kayak gini, itu maupun Moser, Remington atau lainnya, dia langkah pertamanya atau berikutnya sama aja ya, nggak beda jauh. Nah ini dia sudah terpasang seperti ini, dia sudah aman ya. Kalau misalnya udah seperti ini, mungkin kita langsung setelin juga. Nah langsung kita setelin dari kokangannya ya, ini atau pendorong mimis juga. Nah kita masukin seperti ini. Nah kita masukin ya. Dari penguncian baut belakang, biasanya kalau misalnya, jadi ini jangan dulu langsung kayak gini ya, kemungkinan dia nggak bakal center dari lubang. Nah kelihatan nggak bakal center ya kalau misalnya langsung dirapetin kayak gini. Nah kita tarik terus. Nah lalu sambil kita lihat juga ya si lubang bautnya. Nah kalau misalnya udah seperti ini, kita masukin. Nah dia sudah masuk ya, tinggal kita kunci lagi menggunakan kunci L 2,5 mm. Nah jangan terlalu kencang juga ya, kalau misalnya dia terlalu kencang kemungkinan ini juga bisa serak ya. Nah kalau udah seperti ini, langsung kita masukkan juga, jangan lupa baut buat penarik hammernya ya, seperti ini. Ini sama menggunakan kunci L 2,5 mm. Nah kita kunci ya. Nah seperti ini. Nah kebetulan karena ini RAM ya, kita harus pasangin juga otomatis magasennya seperti ini. Nah dari pemasangannya juga kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai kebalik atau lainnya ya. Nah ini dari pemasangan kuningan ininya, posisinya dia jangan sampai kayak gini ya. Nah posisinya ini kebetulan salah ya, posisinya jangan sampai kayak gini. Jadi yang nongol keluarnya seperti ini ya. Nah kebanyakan kalau misalnya yang salah itu posisinya kayak yang tadi. Nah kebetulan yang benar seperti ini. Jadi jangan sampai kayak gini juga. Kita harus, nah seperti ini nongolnya cukup dulu seperti ini. Nah mungkin kalau misalnya udah kayak gini, kita coba pasangin seperti ininya ya, temennya dalamannya. Nah kita coba. Nah dia sudah main ya. Nah dia sudah main seperti ini. Kalau misalnya udah seperti ini, dia benar ya. Nah dari pemasangannya juga kita harus benar hati-hati. Kita pegang ya ininya. Nah jadi si baut si ini ya harus benar-benar masuk ke dalam sini. Nah ke cokran ini ya. Kalau misalnya dia lepas atau apa, kemungkinan senapan dia, nah kalau misalnya ditarik dia bakalan seret ya, atau kemungkinan nggak bakal ngokang juga. Nah mungkin kita langsung cobain ya, pasangin. Nah seperti ini. Nah kita coba pasang. Nah kita coba kencengin ya, kita coba kunci. Kita kunci dulu satu.
Jangan lupa juga senterin ya si lubang bautnya supaya dia tidak mudah habis dratnya. Nah, kita coba kencengin ya seperti ini. Kita coba kunci. Ya, nguncinya juga sama kayak tadi rumah trigger ya, depan belakangnya kita harus sama biar tidak ada rongga juga, biar benar-benar rapat ya ke chamber box. Jadi enggak depan semua, kita harus depan belakangnya kita harus sama. Nah, kalau udah misalnya kayak gini, kita coba ya otomatisnya dia jalan apa enggaknya. Nah, dia sudah benar ya, dia sudah jalan, sudah terkokang juga dia. Nah, seperti ini ya, sudah terkokang. Kalau misalnya dari pemasangan semi otomatisnya ini, kalau misalnya dari yang tadinya nggak masuk atau salah masuk, kemungkinan senapan Anda nah susah dikokang ya, kemungkinan bakal mentok terus. Nah, ini karena dia masangnya sudah benar. Nah dia sudah terkokang ya, dia sudah main. Mungkin kalau misalnya sudah terpasang full kayak gini, kita langsung coba masukin ke popor. Jangan lupa juga kita pasangkan dulu. Nah, kalau misalnya sudah terpasang kayak gini, kita langsung pasangkan single shootnya ya, adaptor single shoot seperti ini. Nah, kita langsung pasangkan. Nah, karena ini sudah full ya, dari perakitannya sudah full. Kalau misalnya udah kayak gini, kita langsung pasangkan cincinnya juga. Nah, seperti ini. Cincin yang kedua juga, cincin double-nya. Nah, kita pasangkan. Ini cara nyetelinnya, kita langsung setelin ke popor ya. Jadi depan belakangnya kita langsung setelin ke popor seperti ini. Nah, kita langsung. Nah, cara nyetelinnya cukup mudah juga ya. Kalau misalnya udah terpasang kayak gini, kita harus benar-benar ya. Nah, jadi jangan belum masuk ke sini sudah langsung ditekan. Kalau misalnya belum masuk ke dudukan cincin, kalau misalnya langsung ditekan, kemungkinan si cokrahan popor itu bisa patah juga ya, atau retak. Mungkin kalau misalnya udah kayak gini, oh ini cincin satunya lagi belum dimasukin, cincin depan ya. Nah, kita langsung masukin juga. Nah, kalau misalnya sudah terpasang kayak gini, langsung kita kunci ya si cincinnya. Nah, ini depan belakangnya juga ini agak beda ya. Kalau misalnya yang belakang ya biasanya lebih panjang ya bautnya, lebih panjang dari yang depan. Kita masukin. Kita masukin depan belakangnya. Dia kunci menggunakan kunci L 4 mili ya, seperti ini. Nah, yang belakang juga kita kunci ya. Nah, dia sudah aman ya dari popor, sudah terkunci semua. Kita langsung pasangin cincin depannya juga. Kebetulan dia menggunakan o-ring seal ya, buat penjagal juga. Kebetulan nah, kalau misalnya ini sudah terpasang full seperti ini, kita kunci aja dulu si cincinnya. Kunci aja dulu menggunakan kunci L 2 mili. Kita kunci. Kebetulan ini kuncinya ada 3 ya. Nah, kita kunci semua biar tidak oplak ya. Kalau misalnya sudah terpasang semua gini, langsung kita pasangin dari tutup drat peredam.
kita pasangin. Nah, kita pasangin. Nah, tutup dat pengisian juga kita pasangin ya. Nah, ini senapan sudah terpasang full, yang dari tadinya berantakan, acak-acakan. Dari yang tadinya berantakan seperti yang tadi, kita sudah rakit full seperti ini ya. Nah, ini karena ini RAM, dia sudah tersedia juga magasennya. Kita coba juga magasennya ya, semi otomatisnya. Kita coba juga. Nah, kita coba juga cara pemasangan magasennya ya. Nah, kita coba. Nah, dia sudah terpasang ya. Kalau misalnya sudah ada bunyi klik, dia sudah pas. Karena ini magasennya bukan magasen Marauder. Nah, dia sudah jalan ya. Nah, dia muter ya. Nah, ini dia berarti semi otomatisnya itu dia sudah benar-benar terpasang, sudah normal ya. Sehingga si rotary magasennya itu dia berputar terus ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin tadi cara perakitan senapan atau cara pembongkarannya juga cukup mudah ya. Langkah ke satu atau berikutnya nggak jauh beda dari cara pemasangan. Mungkin bagi Anda yang menonton video ini semoga bermanfaat. Barangkali Anda ada yang request atau mau dibikinkan video lainnya, boleh komen. Jangan lupa juga komen dari cara pemasangan per hammer, per pallet. Boleh, nanti saya kalau misalnya ada Anda yang request, nanti saya bikinkan juga. Dengan senang hati kita berbagi ilmu sesama para bediler. Mungkin cukup sekian dari saya, Hamid, Pinduk Senapan. Salam satu laras.